Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tita Rahayu Triyantika dari jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Universitas Negeri Surabaya, kelas 2018A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rancangan kegiatan bermain sains yang berjudul Eksperimen Hujan Warna. Hujan warna merupakan sebuah eksperimen atau percobaan sederhana yang menggunakan bahan-bahan seperti air, minyak goreng, dan pewarna makanan, di mana nantinya apabila bahan-bahan tersebut dicampurkan akan nampak seperti hujan berwarna-warni yang terjadi di dalam gelas. Kategori permainan. Permainan hujan warna ini ditujukan untuk anak usia 5 sampai dengan 6 tahun karena di usia tersebut anak sudah dapat yang pertama menunjukkan aktivitas eksploratif yang menyelidik, dan yang kedua menerapkan pengetahuan atau pengalaman dalam konteks yang baru. Sehingga permainan eksperimen hujan warna ini cocok untuk anak usia 5-6 tahun. Kategori permainan. Permainan hujan warna termasuk dalam kategori eksperimen sains, di mana dalam permainan ini lebih menonjolkan kepada aspek perkembangan kognitif. Seperti mengamati ketika air dan minyak dicampurkan, dan mengamati ketika larutan tersebut dicampurkan dengan pewarna makanan. Maka dari itu permainan hujan warna termasuk dalam kategori eksperimen sains. Tahapan permainan. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Piaget, bahwa ia membagi tahapan permainan berdasarkan usia, di mana dalam tahap simbolik atau make-believe play untuk anak usia 2-7 tahun. Nah, karena permainan hujan warna ditujukan untuk anak usia 5 sampai dengan 6 tahun, maka permainan hujan warna ini termasuk dalam kategori symbolic play atau make-believe play. Dalam tahap usia ini, anak sudah dapat bermain hayal dan pura-pura. Pada tahap ini, anak sudah mulai banyak bertanya dan menjawab pertanyaan, mencoba hal-hal baru, dan mencoba berbagai macam hal yang berkaitan dengan angka, warna, ruang, kuantitas, dan lain sebagainya. Maka dari itu, dengan adanya kegiatan eksperimen sains, diharapkan anak dapat lebih berani untuk mengeksplorasi hal baru yang belum diketahuinya. Tujuan permainan. Kegiatan permainan hujan warna memiliki dua tujuan, yaitu tujuan khusus dan tujuan umum. Untuk tujuan khususnya, permainan hujan warna ini bertujuan untuk mengembangkan aspek kognitif, khususnya dalam hal sains. Tujuan dari permainan hujan warna ini selain untuk mengembangkan aspek kognitif, juga dapat mengembangkan aspek fisik motorik, khususnya yaitu motorik halus, seperti koordinasi mata dan tangan yang dilakukan ketika anak menuang air ke dalam gelas sehingga tidak tumpah, menuangkan pewarna makanan ke dalam minyak, mengaduknya, dan memasukkannya ke dalam gelas yang terisi air. Aspek bahasa ketika anak mampu memahami dan melaksanakan perintah dalam waktu yang bersamaan dan memahami aturan-aturan dalam permainan. Teori permainan. Kegiatan permainan hujan warna ini termasuk dalam kategori pertama teori teologi atau pembawaan. Teori ini menjelaskan bahwa permainan merupakan kegiatan yang mempunyai tugas biologis yang akan digunakan manusia untuk mempelajari fungsi hidup, seperti penguasaan gerak, rasa ingin tahu, dan persiapan sebagai bekal dalam menjalani kehidupan yang akan datang. Karena permainan ini bersifat eksperimen, sehingga mengembangkan rasa ingin tahu, maka permainan ini termasuk dalam kategori teleologi. Nah, yang kedua yaitu teori kognitif. Teori ini menjelaskan
bahwa bermain merupakan suatu tahap dalam perkembangan kognitif, seperti daya ingat, daya imajinasi, daya tiru, dan daya tangkap, yang harus dilalui oleh semua anak. Bermain juga merupakan suatu sarana untuk mengungkapkan ide-ide kreatif dan imajinatif. Permainan ini bersifat eksperimen yang belum pernah dilakukan oleh anak sebelumnya. Anak akan bersemangat untuk mengeksplor hal baru, melaksanakan perintah yang diinstruksikan oleh guru, dan daya imajinasi mereka akan berkembang ketika melakukan pengamatan eksperimen sains sederhana ini. Maka dari itu, permainan ini sesuai dengan konsep kognitif. Nah, mari kita mulai eksperimen hujan warna. Karena kegiatan ini dilakukan secara berkelompok, maka setiap kelompok terdiri dari 3 orang. Setiap kelompok akan mendapatkan 1 botol air, 1 gelas kosong, minyak goreng, pewarna makanan, dan sendok. Terlebih dahulu, guru menjelaskan tentang aturan permainan yang akan dilakukan. Di antaranya yaitu sabar dalam menunggu giliran, bekerja sama dalam tim, teliti dalam menuangkan air, minyak, dan pewarna makanan, bersikap tenang sehingga tidak mengganggu teman yang lainnya, dan bertanggung jawab apabila melakukan kesalahan. Kemudian guru mendemonstrasikan sembari memberi instruksi kepada anak. Nah, langkah yang pertama adalah tuangkan air ke dalam gelas hingga 3/4 bagian. Goreng. Teteskan pewarna makanan ke dalam gelas yang berisi minyak goreng. Kemudian aduk menggunakan sendok. Aduk terus hingga pewarna makanan menjadi terpecah. Setelah itu, tuangkan larutan minyak goreng dan pewarna makanan ke dalam gelas yang berisi air.